Oppo Reno 10 series. Ya, kenapa aku bilang ada seriesnya? Karena di seri kali ini Oppo mengeluarkan 3 tipe. Di antaranya Oppo Reno 10 5G, Oppo Reno 10 Pro 5G, dan Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Untuk penyebutan berikutnya kita nggak usah pakai 5G ya, Bray. Langsung penyebutan namanya aja biar nggak terlalu panjang. Karena aku tertarik melihat model dari Oppo Reno series ini, akhirnya aku berkunjung ke toko gadget untuk melihat fisiknya dari Oppo Reno 10 ini. Nah, untuk yang aku pegang kali ini adalah tipe tertingginya ya, Bray, Oppo Reno 10 Pro Plus. Nah, untuk first impressionnya menurutku ini handphone cakep banget. Dari segi layarnya juga cakep, karena layarnya itu model curve, jadi kelihatan banget mewahnya. Ketiga tipenya sama ya, Bray, menggunakan layar AMOLED curve, jadi tiga-tiganya layarnya melengkung semua. Dan ini cakep banget menurut aku. Selain layarnya cakep, desain bodi belakangnya juga cakep untuk model kameranya yang berbentuk kapsul. Jadi memang beda dari yang lain, karena yang lain rata-rata yang lebih nyenggol-nyenggol berbentuk dengan iPhone produk ya. Nah, kalau di Oppo Reno 10 series ini modelnya agak beda sendiri nih. Cukup menarik untuk dilihat gitu ya. Jadi di video ini kita langsung bahas aja dari ketiga tipe ini apa aja yang membedakan dari Oppo Reno 10, Oppo Reno 10 Pro, dan Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini. Oh ya, disclaimer dulu, aku mau bilang sesuatu kalau ternyata bahkan di tipe tertingginya sekalipun, yaitu Oppo Reno 10 Pro Plus ini, ternyata videonya belum bisa ultra wide ya, Bray. Jadi buat teman-teman para konten kreator atau yang senang bikin konten atau ngevlog atau ngevideo-video sinematik, tidak bisa menggunakan video ultra wide ya. Tapi kalau untuk foto bisa pakai ultra wide-nya. Nah, langsung aja kita masuk di segi layarnya. Untuk di kedua tipe Reno 10 dan Reno 10 Pro itu ukuran layarnya sama di 6,7. Kalau di 10 Pro Plus agak besar sedikit di 6,74. Jenis panelnya sama ya, AMOLED di refresh rate 120Hz sama untuk ketiganya. Cuman kalau di tipe tertingginya di Reno 10 Pro Plus itu brightness layarnya paling besar di 1400 nits. Ketiganya sama-sama menggunakan layar Full HD Plus ya, Bray, dan protection layarnya itu menggunakan Asahi Glass Aegis DT Star 2. Kalau biasanya menggunakan Corning Gorilla Glass, nah Oppo kali ini agak lain nih. Agak beda kali ini menggunakan protection layarnya. Untuk Androidnya udah versi 13 ya, dengan operation system ColorOS yang terbaru pastinya 13.1. Dan untuk chipsetnya berbeda nih dari tiga tipenya. Untuk yang Reno 10 itu menggunakan Dimensity 7050 dengan 6 nanometer. Kalau Reno 10 Pro menggunakan Snapdragon 778G, dan Reno 10 Pro Plus itu menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang tipe paling tingginya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa nggak menggunakan Snapdragon 8 Gen 2, tapi 8 Plus Gen 1 dengan 4 nanometer ini juga udah cukup kenceng, jadi nggak perlu diragukan lagi untuk dari segi performanya. Lanjut kita bahas di kameranya. Untuk setup kameranya juga beda-beda nih ya dari ketiga tipe ini. Kita mulai dari Oppo Reno 10. Untuk kamera utamanya di 64 megapiksel yang nggak ada OIS-nya. Lensa kedua 32 megapiksel untuk telefoto, dan lensa ketiganya untuk ultra wide 8 megapiksel. Lanjut ke Reno 10 Pro, kamera utamanya 50 megapiksel dilengkapi dengan OIS, lensa kedua 32 megapiksel dengan telefoto, lensa ketiganya 8 megapiksel untuk ultra wide. Lanjut di tipe tertingginya Reno 10 Pro Plus, lensa utamanya beresolusi 50 megapiksel plus OIS, lensa telefotonya di 64 megapiksel dan ultra wide-nya di 8 megapiksel. Udah support AIS semua ya, Bray, jadi bisa dipastikan videonya kalau mau record video itu sudah stabil di tiga tipe ini. Untuk kamera selfie-nya sama ya, juga untuk di ketiga tipenya menggunakan 32 megapiksel. Lanjut dari segi audio, untuk Reno 10 itu stereo speaker, Reno 10 Pro tidak stereo, dan Reno 10 Pro Plus stereo speaker. Hanya Reno 10 Pro aja yang beda ya, dia nggak stereo speaker. Untuk NFC di ketiga tipenya ada, dan fingerprintnya menggunakan fingerprint di layar semua ya, Bray. Lanjut ke kapasitas baterainya. Untuk Reno 10 di 5000 mAh, fast chargingnya 67 watt. Reno 10 Pro 4600 mAh,
dengan fast charging 80 watt, dan yang tipe tertingginya Reno 10 Pro Plus di 4700 mAh dan fast chargingnya di 100 watt paling kencang. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang senang dengan fashion phone atau yang senang model handphone yang bagus, yang berbeda dengan yang lain, dan juga menurut aku di harga yang terjangkau ini dengan desain yang flagship, ini layak untuk dimiliki. Namun tadi balik lagi ke minusnya, kalau untuk yang suka bikin video menggunakan lensa ultra wide di Oppo Reno 10 series ini belum bisa. Itu aja sih catatannya, kalau foto tetap bisa menggunakan lensa ultra wide-nya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.